Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang teater tradisional Indonesia dan tradisi lisan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Daniati dengan NPM 215030030 dan rekan saya yang bernama Indah Melati Sukma dengan NPM 215030011. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, teater tradisional. Teater tradisional merupakan teater yang dilahirkan dari oleh dan untuk tradisi masyarakat tertentu. Ia bertumbuh dan diasuh oleh tradisi masyarakat setempat. Dengan demikian, pertumbuhannya pun dapat mengokohkan kehidupan dan penyelenggaraan tradisi masyarakat tersebut. Karena itu, teater ragam pertama ini dianggap yang paling asli di Indonesia. Kehidupan seni teater di Nusantara mengalami berbagai macam kewajiban, baik itu dalam bentuk pertunjukannya, apresiasinya, atau yang lainnya juga. Tetapi pada dasarnya teater Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teater tradisional yang dipantaskan dengan gaya yang modern, yang kedua, teater modern yang menggunakan gaya dan unsur-unsur penyajiannya secara tradisional. Selanjutnya, ada ciri spesifik tradisional. Yang pertama, membawa dan menggambarkan diri kedaerahannya sesuai dengan kebudayaan lingkungannya. Yang kedua, kebanyakan pertunjukannya dilakukan dengan improvisasi, yaitu kata-kata atau adegan yang dilakukan secara spontan atau tidak direncanakan dahulu sebelumnya. Yang ketiga, pada pertunjukan seni teater tradisi, dialog dan gerak biasanya dilengkapi dengan tarian. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat, yang tentu lebih akrab di telinga masyarakat sekitar. Selanjutnya, yang kelima, diiringi oleh alat musik tradisional, biasanya berupa alat tetabuhan yang identik dengan daerah tersebut. Yang keenam, terjadi banyak interaksi antara pemain dengan penonton. Yang ketujuh, pementasan kebanyakan dilakukan di luar ruangan, seperti lapangan ataukah halaman rumah. Dan yang terakhir, pementasan panggung cukup sederhana dengan suasana yang santai. Selanjutnya, ada kelompok teater tradisional. Teater Nusantara bisa dikelompokkan menjadi berupa jenis pertunjukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teater rakyat. Ciri-ciri dari teater ini yakni sederhana, spontan, dari permasalahan atau tema yang diangkat adalah permasalahan yang dekat dengan kehidupan masyarakatnya atau masalah sehari-hari. Contohnya seperti Randai di Sumatera Barat, Lengser di Jawa Barat, Ketoprak, Stambul, Jemblung dari Jawa Tengah, Darmuluk dari Sumatera Barat, Cekepung dari Lombok. Selanjutnya, teater klasik. Teater klasik adalah teater yang dilahir dari lingkungan keraton dan sudah mencapai hasil puncak. Contohnya wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan kelompok dari teater tradisional. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan, yaitu seharusnya teater transisi. Teater transisi yaitu adalah dari teater tradisional, namun gaya pertunjukannya telah dipengaruhi oleh teater barat. Teater jenis ini bisa dilihat pada zaman teater bangsawan, yang biasa juga sering disebut sebagai komedi Stambul, Sandiwara, dan Damalia.
Teater transisi ini juga dikenal dengan sebutan sandiwara. Contohnya, sandiwara Sri Mulat dari Surabaya dan sandiwara Sunda dari Jawa Barat. Selanjutnya ada nama-nama seni pertunjukan atau teater rakyat yang ada di Nusantara. Yang pertama ada Banjet, yaitu pertunjukan rakyat di daerah Jawa Barat bagian utara. Yang kedua ada Ketoprak, yaitu hidup di daerah Jawa Tengah. Ceritanya diambil dari sejarah atau abad zaman raja-raja dahulu. Yang ketiga ada Lais atau Raintren, Rintren atau permainan rakyat mengandung unsur kegiatan di daerah Jawa Tengah. Yang keempat ada lengguk, yaitu seperti rudat di daerah Jawa Tengah. Yang kelima ada lenong, seperti ludruk hidup di daerah Jakarta. Selanjutnya ada tradisi lisan. Tradisi lisan adalah suatu kumpulan segala sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang bisa dikerjakan yang disampaikan dengan cara turun-temurun melalui lisan dan telah menjadi kebudayaan masyarakatnya. Kebudayaan yang mencakup tradisi lisan tersebut merupakan bagian dari folklore. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Jan Harold Banvard, folklore ini dibedakan menjadi 3, yaitu folklore lisan, yaitu folklore yang murni menggunakan media lisan atau bentuk lisan. Yang kedua ada folklore setengah lisan, adalah folklore yang bentuknya campuran antara unsur lisan dengan unsur bukan lisan. Dan yang terakhir ada folklore bukan lisan, merupakan folklore yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Selanjutnya ada ciri-ciri tradisi lisan. Tradisi lisan sebagai bagian dari folklore memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan jenis kebudayaan lainnya. Adapun ciri-ciri umum tradisi lisan tersebut menurut Dana Judge tahun 1994 halaman 3-4 ialah sebagai berikut. Yang pertama ada pewarisan dan penyebaran dilakukan secara lisan. Yang kedua memiliki sifat menurut tradisi. Yang ketiga terdapat bentuk dan variasi yang berbeda. Yang keempat tidak diketahui pengarang atau penciptanya atau bersifat anonim. Yang kelima memiliki bentuk yang berpola. Yang keenam memiliki kegunaan atau fungsi bagi kehidupan kolektifnya. Yang ketujuh, memiliki logika tersendiri atau di luar logika umum atau pralogis. Yang kedelapan, merupakan milik bersama suatu masyarakat. Yang kesembilan, bersifat polos dan lugu. Berikutnya ada bentuk-bentuk tradisi lisan. Tradisi lisan juga memiliki berbagai macam bentuk. Bran Van dalam Edran Swastra tahun 2013 halaman 200 membagikan folklore lisan atau tradisi lisan ke dalam beberapa bentuk atau genre, di antaranya folklore speech atau ragam tutur rakyat atau bahasa rakyat seperti logat, julukan, jabatan tradisional, dan gelar kebangsawanan. Yang kedua, ungkapan tradisional meliputi peribahasa dan pepatah. Yang ketiga, teka-teki atau pertanyaan tradisional. Yang keempat, puisi rakyat yang meliputi gurindam, pantun, dan syair. Yang kelima,
cerita prosa rakyat, legenda, dongeng, dan mitos. Yang keenam, nyanyian rakyat. Terima Sekian kasih. pema- Saya serahkan kepada moderator. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, kami persilahkan. Silakan kepada Sela. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah memaparkan materinya dengan baik. Tapi di sini saya ingin bertanya. Tadi kalau nggak salah yang dijelaskan oleh Cynthia, itu ada dua tipe yang dipentaskan, yaitu misalnya ketika yang tradisional dipentaskan secara modern, kemudian yang modern dipentaskan secara tradisional, begitu ya? Nah, itu Iya. bagaimana penyisipan atau memasukkan unsur-unsur yang berlainan tersebut, kan misalnya yang modern dengan yang tradisional kan berlainan ya. Bagaimana menyisipkan unsur yang bertentangan seperti itu begitu? Dapat dipahami tidak pertanyaannya? Iya, bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sambil kelompok 2 mencari jawaban dari pertanyaan Sela, ada dua contoh dari teater tradisional dan tradisi lisan.
Yakin habis cuci muka udah bersih? Pakai micellar water nomor 1 dari Garnier. Dengan misal seperti magnet, 99% makeup bahkan kotoran. Bersama saya sebagai
sampeyan nyuwun desane dadi gunung, sampeyan topo? Iya, Duk. Sarate sampeyan topo, aja ana perawan sing ganggu topone sampeyan. Iya, Duk. Lah, nang endi pri mau? Ya wis, aku tak topo dhisik. Penonton, ceritane ing tentrem iki kula dados perawan sing ganggu mbok rondo. Lah niki ana sing apa tak ganggune ah. Ya Allah Gusti, mugi-mugi desa kula sate dados gunung Gusti. Duh Gusti, tarewangi rinongi duit donga supaya desa kula dados gunung kok malah ana perawan trotean. Betang. Akhirnya cerita niki ya iku desane Simbah gak sido dadi gunung. Mulane dheweke kudu nrimo yen desane kebanjiran terus. Lah, mergo kuwi desane tak jenengi Jatilorot. Musik. Itu adalah contoh dari tradisi lisan. Selanjutnya, contoh dari teater tradisional. Tadi kan sudah dijelaskan ada 3 macam-macam atau kelompok teater tradisional. Nah, kami mengambil contoh teater klasik.
Maaf ya teman-teman, agak loading. Para Jahanam, karya Joni Aryadinata, sutradara Herman, para pemain Solihin sebagai Johari, Mirnawati sebagai Tumiah, Siti Kamilia sebagai Ros. Di tepi kali yang terdiri dari gubuk-gubuk reot yang dipenuhi sumpah serapah, caci maki menjadi sarapan pagi. Sehingga terlarut dalam mimpi yang tidak pasti. Inilah kisah tentang orang-orang yang mengatakan hidup untuk makan dan senang-senang. Ini dia Sanggar Kinabun. Aku menantum. Kita menjadi kaya raya dong. Surya, aku akan membangunkan rumah yang sangat besar. Seperti akan dia. Iya dong. Rumah yang sangat indah. Surya, kau dengar aku tak kau? Surya, Surya, Surya. Wah, ternyata aku bermimpi. Sudah pagi rupanya. Apa yang dimana? Aduh, kopi habis. Tiga 081. Aduh, aku kalah lagi. Padahal yang aku pasang 2081. Aku malam tadi bermimpi udang dan ular. Ya, nomor berapa? Mana dia? Aduh, di mana aku meletaknya?
Di mana kau buku mimpi? Dasar ada jatah! Keluar! Bang, kau tahu tak bang? Hah? Uangku 5.000 yang kusimpan di lemari sudah dicuri si Ujang. Padahal uangku itu untuk membeli minyak tanah. Daripada kau terus-terusan mencaci maki aku, nih, buatkan aku segelas kopi supaya otakku ini sedikit encer untuk menghitung angka-angka ini. Kau tahu? Kopi? Hari kita ada kopi. Sebaiknya kau simpan aja impian kau tuh. Hah? Kau tahu apa dengan impianku, Tumia? Itu adalah contoh dari teater klasik atau kelompok dari teater tradisional. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sela. Tadi pertanyaannya, bagaimana menyisipkan unsur-unsur dari teater tradisional dengan gaya modern dan teater modern dengan gaya tradisional? Apakah benar? Betul. Menurut kami, dengan menyisipkan unsur-unsur dari teater tradisional dengan gaya modern itu, contohnya seperti ada bahasa modern-modernnya sedikit, kayak bahasa gaulnya gitu. Campur. Sebaliknya juga, untuk teater modern dengan gaya tradisional juga seperti itu, ada bahasa tradisionalnya atau ada satu tokoh yang memakai bahasa tradisional atau kedaerahannya. Apakah dapat dimengerti? Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau diskusi? Apakah cukup? Sepertinya cukup ya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.